Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis, bukan juga mereka kurang bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the world class manager untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the world class manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi dengan saya Harif Firmansyah di dalam acara The World Class Manager. Dan kembali hari ini kita disertai oleh seorang guru yang luar biasa, kerendahan hatinya dengan yang sangat hebat meskipun pencapaiannya sudah sangat bisa dibilang world class banget. Beliau adalah Bapak Armalan yang lebih dikenal saat ini sebagai seorang konsultan manajemen dibanding dikenal sebagai seorang pengusaha. Padahal beliau memiliki sebuah perusahaan yang sangat keren banget, membina banyak talenta Indonesia yang sangat luar biasa di Human Plus Institute. Perusahaan yang dimilikinya ini, ia menjabat sebagai seorang presiden direktur sekaligus juga sebagai senior consultant dan master trainer. Pengalaman beliau sudah sangat internasional sekali, terutama di dalam bidang pengembangan organisasi dan bidang pengembangan sumber daya manusia. Satu-satunya bahkan dia dibilang sebagai seseorang yang memiliki sertifikasi Behavior Change Specialist dan Certified Productivity Specialist yang diperolehnya dari Association of Productivity Specialists, yang diperolehnya dari Association of Productivity Specialists atau APS yang berkedudukan di New York, USA. Selain sebagai seorang profesional, beliau juga sebagai seorang penulis yang sangat produktif sekali menulis tentang managerial skill. Buku-bukunya luar biasa dan Anda bisa menemukan buku-bukunya juga di toko-toko buku terbesar seluruh Indonesia. Langsung saja mari kita sapa beliau, Pak Armalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Episode kemarin saya terbakar mendengar kenapa kita memiliki nama World Class Manager dan ada shifting paradigm yang saya alami dan saya juga berharap pemirsa juga mengalami mindset yang berubah. Ternyata menjadi manajer itu mudah dan menjanjikan. Nah, hari ini Pak Armalan, saya ingin kembali bertanya-tanya kepada Bapak tentang definisi dari manajer itu sendiri. Jadi kalau dari kemarin kita bilang manajer, Pak Ar barangkali bisa singkapkan sekarang. Sebenarnya manajer itu siapa sih Pak? Dan klasifikasinya itu apa saja? Baik. Sebelum sampai kepada definisi, saya cerita dulu sedikit yang lain, tapi ada hubungannya dengan definisi ini ya Kak. Betul, boleh. Nah, ketika saya berinteraksi dengan yang paling sering dengan para pengusaha, ya, ketika saya tanya, apakah Anda manajer? Bukan, saya pengusaha, saya business owner. Kemudian saya bertanya lagi, oke, sebagai business owner, sebagai pengusaha, apa yang Anda lakukan di dalam bisnis Anda? Ya, saya melakukan pekerjaan ini. Saya bilang, you are manager. Kalau begitu Anda manager. Ya, jangan kalau Bapak nanya sama saya juga menjawab jawaban yang sama dengan tadi. Jadi banyak orang yang merasa saya bukan manajer. Gitu ya. Ketika saya tanya kepada para supervisor, siapa di sini yang manajer? Nggak ada yang angkat tangan. Padahal dia supervisor. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya manajer. Jadi kalau dia tidak tahu bagaimana menjadi manajer, bagaimana dia bisa menjalankan fungsi manajernya? Ya, baik. Bicara tentang definisi. Manajer itu sebenarnya kata benda. Kata dasarnya dari manage. Ya, manajer
berwujud orang yang berkuasa menjalankan tugas manajerial. Gitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa manajer itu adalah kata benda berwujud orang yang berkuasa menjalankan fungsi manajerial. Jadi manajer itu adalah jabatan formal yang diberikan kepada orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen. Gitu. Kalau Anda diangkat dalam satu posisi di sebuah perusahaan, maka Anda manajer. Apapun jabatannya. Apapun jabatannya. Ya, bisa saja line leader, bisa foreman, bisa kepala bagian, bisa kepala seksi, bisa direktur, bisa CEO, apapun suka-suka Anda menyebut. Tapi itu manajer, Anda manajer gitu. Nah, ini definisi manajer ini yang harus dipahami oleh semua orang yang menjalankan fungsi manajemen. Jadi kalau Anda pengusaha, tapi Anda masih menjalankan fungsi manajemen, Anda manajer. Kecuali Anda pengusaha, Anda setiap tahun hanya mendapatkan dividen, Anda nggak ikut-ikutan, baru Anda benar-benar sebagai seorang investor, bukan sebagai manajer. Sepanjang kita masih terlibat di dalam fungsi-fungsi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya menunggu dividen, kita masih bisa disebut sebagai seorang manajer. Betul. Oke. Ya, jadi manajer ini berhubungan dengan posisi tertentu atau jabatan tertentu di dalam organisasi. Oh, saya sales manager. Oh ya, saya accounting supervisor. Saya production foreman. Ya, Anda manajer. Tidak harus dikasih label ada manajernya. Iya, betul. Dan kadang-kadang terutama para pengusaha ini Niaga TV ini segmennya para pengusaha ini. Jadi teman-teman para pengusaha, para pemirsa juga harus hati-hati. Ya, sepanjang Anda masih terlibat di dalam operasional bisnis Anda, ya Anda manajer. Ya, biasanya mereka atau teman-teman ini lebih senang dipanggil owner, lebih senang dipanggil CEO, buat gagah-gagahan gitu ya. Lebih keren gitu ya. Tapi esensinya adalah Anda manajer. Dan kalau Anda manajer, Anda perlu belajar managerial skill. Gitu. Ya, nah. Berkaitan dengan jabatan tadi. Nah, jabatan juga dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang. Ya, jadi dengan kita misalnya begini. Kalau Anda jabatannya apa di sebuah perusahaan? Oh, saya CEO. Maka saya akan bisa mendeskripsikan apa sih CEO itu tugas dan tanggung jawabnya. Oh, CEO harus melakukan ini. Kalau Anda sales manager, saya bisa menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang sales manager. Ya, jadi jabatan yang Anda pegang itu bisa mendeskripsikan apa yang harus Anda lakukan, tugas dan tanggung jawab Anda. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai seorang manajer. Pak Armala, kalau seperti itu klasifikasi manajer itu ada apa saja? Ya, secara garis besar kita belajar ilmu manajemen dimanapun. Manajemen atau manajer ini diklasifikasikan ke dalam 3. Ada manajer puncak, ada manajer media, dan ada first line manager. Namanya macam-macam. Kita bicara dari atas dulu. Ya, manajemen puncak atau top management mencakup semua jajaran direksi. Direktur ke atas, apapun istilahnya, itu adalah manajer puncak. Ya, sebutan yang biasa dipakai ada CEO, ada presiden direktur, ada direktur utama, ada managing director, ada vice president, direktur operasional, COO, CFO, apapun lah, ya. Ya, banyak embel-embelnya ya semua. Itu manajemen puncak. Oke. Kemudian yang kedua, manajemen media atau middle management, ya, mencakup semua manajer yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer puncak. Jadi di paling bawah itu ada manajer lini pertama dan middle management ini adalah yang di tengah-tengah. Seberapa tinggi pun pokoknya kalau Anda berada di tengah-tengah ya Anda middle management. Bisa general manager, bisa factory manager, bisa kepala bagian, bisa kepala seksi, apapun namanya.
Pokoknya kalau dia berada di tengah-tengah, Anda adalah middle manager. Dan yang paling bawah adalah manajer lini pertama, atau banyak orang yang menyebutnya supervisor. Ya, jadi merupakan tingkatan manajemen paling bawah dalam struktur organisasi. Ya. Sebutannya bisa beda-beda. Bisa kepala regu, bisa foreman, bisa group leader, bisa line leader, team leader, apapun nama yang kita gunakan bisa berbeda-beda. Namun Anda harus bisa meletakkan di mana posisi Anda berada. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, karena itu berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Yes. Terima kasih Pak Armala. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, segala sesuatu tidak ada artinya sampai kita memberikan arti kepada hal tersebut. Sesuatu yang mencengangkan lagi-lagi terjadi pada saya, dan ini juga terjadi kepada Anda. Mudah-mudahan bahwa sesungguhnya setiap diri kita, kalau kita masih menjalankan operasional dari perusahaan kita, selain owner, kita juga masih bisa disebut sebagai seorang manager. Anda sebagai seorang supervisor, Anda sebagai seorang penyelia, bahasa Indonesia jadi supervisor, Anda juga ternyata masih seorang manager. Betul. Operator pun, ketika Anda mengepalai beberapa teman Anda juga masih disebut sebagai operator. Dan ada 3 level manajerial: puncak, media, dan lini. Paling awal, ketiganya sangat penting untuk bisa dipahami ketika kita ingin bisa memfungsikan diri kita sebaik mungkin. Seperti apa sih nanti 3 lini tersebut bisa menjalankan fungsinya? Kita akan ikuti di segmen berikutnya. Masih bersama saya, Harry Firmansyah, dan Bapak Armala. Pemirsa Niaga TV masih bersama Pak Armala dan saya, Harry Firmansyah, di World Class Manager. Pak Armala, tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara bahwa ada 3 klasifikasi manajer, dan tadi disebutkan ada yang puncak, yang tengah, dan yang lini paling awal. Tanggung jawab yang membedakan di antara 3 klasifikasi itu apa aja, Pak? Oke. Kenapa manajer ini dibuat berjenjang? Ada 3 jenjang. Karena ada tanggung jawab yang berbeda. Gitu, ya. Nah, yang paling atas, manajer puncak, itu tanggung jawab yang paling utama adalah membuat kebijakan. Kebijakan ini adalah strategi dan rencana besar perusahaan. Gitu ya. Strategi dan rencana besar ya, perusahaan. Ya, betul. Nah, ini para business owner, para pemirsa Niaga TV, sebagai business owner, Anda ada di sini. Dan ingat, tugas dan tanggung jawab Anda adalah membuat kebijakan. Kebijakan itu adalah strategi dan rencana besar perusahaan. Wow. Jangan yang lain. Ya, jadi itu tugas utamanya. Pak Armala, saya sambil mendengarkan sambil senyum-senyum, barangkali para pemirsa melihat. Karena saya sambil deg-degan, saya ini ngaku owner tapi kayaknya belum nyampe ke sana deh, masih naik turun, naik turun. Ya, ya. Oke, lantas gimana lagi yang keduanya? Jadi begini, banyak sekali business owner, apalagi pengusaha-pengusaha pemula gitu ya. Di kartu namanya selalu menyebutkan saya CEO, tapi yang dilakukan bukan pekerjaan CEO. Gitu. Malu ya. Padahal kalau Anda mau menempatkan posisi Anda sebagai presiden direktur, kalau Anda mau menyematkan nama Anda di anggaran dasar anggaran rumah tangga perusahaan atau di kartu nama Anda sebagai CEO, maka tugas utama Anda adalah membuat strategic planning perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan dengan visi yang jelas. Wow. Ibaratnya Anda nakoda. Anda hanya menunjukkan mau dibawa kemana ini perahu yang Anda pimpin ini. Gitu. Ya, itu tugas top management. Gitu. Amazing. Iya. Oke. Lantas. Kemudian yang posisi di bawahnya, middle management atau manajemen media. Tugas utamanya adalah menerima strategi dan kebijakan organisasi dari manajemen puncak. Manajemen puncak menetapkan tahun ini bisnis kita mau meningkat sekian. Yes. Nah, manajer media menerjemahkan bagaimana saya menyusun tactical planning menjadi rencana teknis supaya apa yang diinginkan oleh jajaran direksi itu bisa menjadi kenyataan. Wow. Untuk direksi adalah strategical planning. Strategic planning. Yang middle ini menjadi tactical planning. Iya. Oke. Jadi mumpung awal tahun ini. Ya. Ya,
tahun ini kita mau dibawa kemana? Itu tugasnya direksi. Direksi. Tugasnya pemimpin puncak perusahaan. Setelah itu tuangkan di dalam bisnis plan, maka bisnis plan ini berikan kepada middle management, dan middle management adalah terjemahkan. Kenapa harus diterjemahkan? Karena kalau Anda tidak terjemahkan, karyawan di bawah akan bingung. Ketika para direksi bilang, omset kita harus naik 100%. Ya. Karyawan di bawah tidak tahu bagaimana caranya mencapai 100%. Dan yang bisa menerjemahkan keinginan direksi itu adalah Manajer media. Oke. Jadi manajer media itu menerjemahkan. Kalau omset kita mau naik, bagaimana caranya? Segmennya, apakah kita masuk ke segmen yang baru? Apa yang harus kita lakukan? Menyusun strategi. Ya. Ya, ibaratnya begini. Ibaratnya kita main bola. Pemilik klub bilang, kita harus juara. Ya. Tahun ini kita harus juara, menjuarai sebuah kompetisi. Dan manajerlah yang mengatur taktik. Bagaimana supaya kita bisa menjadi juara ini. I see. Nah, seperti itu peran middle management. Gitu. Ya. Nah, selain itu, middle management juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan semua sumber daya perusahaan. Sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia. Ya. Ada material, ada mesin, ada uang, ada banyak hal sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Itu tugas middle management. Bagaimana supaya sumber daya yang dimiliki ini bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oke. Nah, karena itu middle management harus memimpin langsung manajer lini pertama. Oke. Jadi manajer lini pertama itu harus dipimpin langsung oleh middle management. Ya. Sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk melatih, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi seluruh kinerja tim. Jadi nggak gampang middle management itu. Ya. Jadi kalau di dalam praktek, kita mengeluh ada karyawan, ada supervisor yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu tugas siapa? Tugas middle management. Ya. Middle management harus melatih. Kalau ada yang tidak bersemangat, tugas siapa? Tugas middle management. Tugas Anda untuk memotivasi mereka. Gitu. Ini sepertinya span of works-nya yang paling besar itu middle manager. Betul. Oke. Betul. Ya, nah karena itu kenapa harus berjenjang? Ya. Dan di paling bawah ada manajer lini pertama. Manajer lini pertama. Ya, manajer lini pertama bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan operasi. Yang mengeksekusi. Ya. Di lapangan sepak bola, pada saat berlatih yang melatih kan coach, pelatih. Yes. Tapi pada saat bermain, coach tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang bisa melakukan itu? Ada kapten kesebelasan. Ya. Ada para pemain, mereka yang beroperasi di lapangan. Jadi yang mengeksekusi ini adalah para pemain. Para pemain. Dan dikoordinasikan oleh kapten kesebelasan. Jadi bicara tentang manajer lini pertama itu ibaratnya kapten kesebelasan di lapangan, gitu. Ya. Jadi mereka bertugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan non manajerial dalam setiap proses operasi perusahaan. Ya, jadi kalau ada karyawan non manajerial harus diawasi oleh supervisor atau manajer lini pertama, gitu. Nah, karena itu seorang supervisor harus bisa memanfaatkan secara efektif semua sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh middle management. Nah, jadi tugas dan tanggung jawabnya seperti itu. Luar biasa ya, berjenjangnya itu kalau misalkan kita lihat secara ideal sepertinya indah banget coach. Tetapi gimana nih, apa yang coach temukan di lapangan? Gimana kalau misalkan si yang first line-nya tadi dia nggak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Ya. Apa yang terjadi dengan manajer medianya? Apa yang terjadi Betul. dengan manajer puncaknya tuh coach? Ya. Jadi di lapangan saya sering ketemu dengan supervisor yang really dia tidak menjalankan fungsi supervisor. Saya menyebutnya mereka bukan supervisor tapi super operator. Jadi operator yang udah berpengalaman banget gitu. Operator yang pengalaman banget, dia dianggap sebagai senior, dianggap sebagai supervisor, tapi dia tidak melakukan pekerjaan supervisor. Nah, bayangkan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi, kalau supervisor tidak menjalankan tugas sebagai seorang supervisor, kemudian siapa yang menjalankan tugas seorang supervisor?
Bisa jadi yang tengahnya turun ke bawah. Yang tengah yang turun. Ya. Manajer media turun ke bawah. Ini pekerjaan supervisor, nggak ada yang mengerjakan. Ya udah, saya mengerjakan. Lah kalau manajer media turun melakukan pekerjaan supervisor, kemudian siapa yang melakukan pekerjaan manajer? Para direktur. Direktur akibatnya dia terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Pekerjaan harian dia turun tangan. Dia ikut sendiri terlibat. Saya menyebutnya di dalam perusahaan seperti ini terjadi downgrade dalam fungsi manajerial. Dan dalam klien-klien yang kita bantu, yang saya bantu, yang Human Plus Institute bantu, yang pertama kali kita lakukan adalah selalu mendudukan mereka sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kamu supervisor, duduklah sebagai supervisor. Jangan bertindak sebagai super operator. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kamu manajer, sekarang supervisor sudah duduk sebagai seorang supervisor, maka kamu sebagai manajer duduklah sebagai seorang manajer. Kalau nggak tahu caranya, begini caranya. Kita ajarkan. Anda eksekutif, yang supervisor sudah duduk, sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya, yang manajer sudah duduk sebagaimana mestinya. Anda sebagai eksekutif, sebagai direktur, juga harus duduk sebagai seorang direktur. Ingat, direktur itu membuat kebijakan strategis, bukan cawe-cawe turun ke bawah. Gitu. Ya, jadi poin pentingnya adalah duduklah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Wow. Pemirsa, barangkali kita sekarang kembali belajar. Dan secara teoritis, Pak Armala, mungkin kebanyakan di antara kami yang mengaku pengusaha, owner, atau mengaku sebagai seorang manajer, seakan-akan paham tuh 3 yang klasifikasi tadi. Tapi ternyata kalau diulik lagi tanggung jawabnya, ternyata betul-betul tanggung jawabnya itu sama sekali berbeda, meskipun satu dengan yang lainnya saling sambung ya Pak ya? Betul, betul. Dan pemirsa, saya mengajak kembali Anda untuk kembali bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita duduk sesuai dengan dudukan yang diberikan kepada kita? Sudahkah kita menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh perusahaan? Pak Armala, sesi kedua ini luar biasa banget, dan pemirsa, kita akan berbicara lebih lanjut lagi di sesi ketiga. Lebih menarik lagi tentang bagaimana sih point of execution dari 3 lini manajer tadi. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Pemirsa Niaga TV, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen yang ketiga. Pak Armala, kan tadi sudah disebutkan banyak orang-orang yang kemudian jadi turun tuh. Performanya harus jadi puncak, jadi ke tengah, dari tengah jadi ke awal. Nah, saya sendiri sih ngerasa sebagai seorang owner, label sih oke, CEO, tapi sepertinya masih Chief Everything Officer. Gimana itu cara mengatasinya, Pak? Baik. Memang teman-teman masih banyak yang berperan, bukan ganda lagi ya, tapi sudah multiple. Jadi dari jabatan manajer puncak, manajer media, sampai ke bawah pun masih dikerjakan sendiri. Kenapa manajerial dibuat 3 jenjang? Karena ada fungsi yang memang berbeda, sehingga nggak bisa seorang manajer memegang jabatan 3 sekaligus, nggak bisa. Nah, ini masih bisa ditolerir ketika kita ada tujuan-tujuan tertentu, tapi itu pun jangka waktunya pendek. Saya beri contoh, ya. Saya beri contoh saat saya menjadi profesional dulu. Biasanya saya lebih senang memberi contoh saat saya jadi profesional, ketimbang saya memberi contoh saat saya jadi businessman. Ruhnya kayaknya beda gitu. Karena bener-bener the world class manajernya teruji gitu. Jadi ketika saya membenahi sebuah perusahaan PMA dari Eropa waktu itu, pabriknya ada di Bogor. Nah, waktu saya masuk, kondisi perusahaan itu dalam keadaan sakit. Saya diberi target di tahun pertama hanya menahan kerugian. Armala, goal kamu adalah menahan kerugian. Break even bagus. Jadi semakin 0 atau plus itu lebih bagus. Jadi targetnya hanya itu. Gitu. Nah,
Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan di sana adalah saya potret dulu orang, ya. Kan tadi kita bicara tentang managerial skill yang harus ada level berjenjang. Ya. Memang posisi saya waktu itu sebagai chief operation, ya, sebagai chief operation officer. Namun saya melihat bahwa supervisor saya belum menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu halnya dengan manajer, jadi masih downgrade. Nah, karena itu apa yang saya lakukan? Karena tujuan saya adalah ingin melatih mereka, ingin melatih para supervisor, ingin melatih manajer. Dan cara saya melatih lebih banyak mentoring, bukan cuma training dan coaching, karena memang situasinya mengharuskan saya melakukan mentoring. Nah, pada saat itu saya menggunakan baju yang beda-beda. Jadi saya bilang ke mereka, kalau saya lagi mengenakan baju seperti kalian, berarti saya lagi berperan sebagai seorang supervisor. Kalau saya pakai baju yang ini, berarti saya lagi berperan sebagai manajer. Kalau saya pakai dasi dan pakai jas, berarti saya lagi berperan sebagai direktur. Ini baju literally baju ya? Betul-betul baju. Betul-betul baju. Betul-betul baju. Gitu. Karena kebetulan di perusahaan itu seragamnya beda-beda. Jadi mudah membedakan, oh ini supervisor, ini manajer gitu ya. Nah, jadi ketika saya pakai baju supervisor, saya ngajarin mereka, hey, supervisor ini begini caranya jadi supervisor. Nih, lihat bagaimana saya bekerja. Gitu. Nah, ketika saya menggunakan baju manajer, saya mengajarkan, begini seharusnya manajer. Kamu lihat saya. Kemudian kamu praktekkan dan saya bimbing. Nah, ini saya mengambil alih pekerjaan semuanya. Supervisor saya turun, manajer turun, dia direktur juga saya kerjain. Namun ini dalam jangka waktu yang pendek. Pada saat itu ada tujuan. Ya, ada tujuan jangka pendek di mana kepentingan saya adalah mengajarkan kepada mereka sehingga at the end mereka bisa menjadi supervisor yang baik, bisa menjadi manajer yang baik. Sehingga kalau mereka sudah duduk pada posisinya, saya bisa nyaman sebagai seorang direktur gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, waktu itu tidak lebih dari 6 bulan saya menjalankan peran itu. Dan setelah semuanya rapi, ya saya harus duduk sebagai seorang direktur. Kembali lagi. Tidak boleh chief everything officer lagi. Gitu. Atau bisa diakalin dengan cara yang lain. Misalnya, dulu ketika saya membangun perusahaan Jepang itu, kan saya mulai bangun itu dari mulai rata tanah. Jadi dari nggak ada bangunan. Memang waktu itu saya ada di middle management. Tapi saya turun ke bawah sampai ke supervisor karena saya sekali lagi tujuannya ingin mengajarkan kepada para supervisor itu bagaimana caranya dia bekerja. Saya ajarkan. Kemudian setelah saya melihat mereka mampu duduk sebagai seorang supervisor, barulah saya menjalankan peran. Gitu. Ya, jadi peran-peran itu yang nggak boleh kita rangkep. Ya, dalam jangka pendek boleh, tapi jangan seterusnya. Seperti itu. Luar biasa. Insight yang saya dapatkan Pak Armala adalah kalau saya sebagai seorang business owner dan level fungsi itu belum berjalan dengan baik, maka dengan tujuan ingin memperbaikinya, saya rangkap-rangkap itu boleh. Tetapi kalau terus-terusan, ya wassalam berarti perusahaan. Betul seperti itu. Ada yang misalkan Pak Armala sepanjang perjalanan Pak Armala melihat nggak ada yang perusahaan yang tidak bisa terlepas dari perangkap itu, Pak. Terus selalu di 3 fungsi itu nyampur semuanya. Biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil. Dalam perusahaan besar relatif sudah mulai berkurang, gitu ya. Ada begini, saya dulu pernah mengalami kekeliruan juga. Ya, kekeliruan saya waktu itu adalah ketika saya membenahi sebuah perusahaan klien yang cukup besar. Waktu itu saya minta supaya ownernya nggak melakukan apa-apa. Saya bilang, bos udah main golf aja tiap hari. Biar ini anak buah yang bekerja. Ternyata keliru juga saya, gitu. Keliru, saya menyuruh owner jangan ngapa-ngapain, tapi dia hanya saya suruh main golf. Saya langsung meralat karena saya menyadari bahwa ini keliru. Jadi yang benar adalah
Anda memang pemilik dan silahkan Anda duduk sebagai direktur. Iya. Gitu. Jadi Anda perannya adalah peran direktur. Peran direktur. Gitu. Nah, apa hubungannya? Ini sebenarnya tidak secara langsung ada hubungannya dengan managerial skill, tapi hubungannya terhadap kesehatan. Jadi seseorang yang sudah usianya lanjut, ketika berhenti beraktivitas, malah biasanya jadi sakit-sakitan. Wow. Nah, sejak itu saya belajar, oh, jadi kalau saya ketemu dengan klien-klien yang sudah sepuh, biarkan saja mereka beraktivitas. Iya, biarkan mereka beraktivitas gitu. Karena ternyata ada dampak sampingan ketika dia tidak beraktivitas malah jadi sakit-sakitan gitu. Oke. Tapi kembali ke sini mereka harus jalan sesuai dengan rule and responsibilities-nya. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Harmala adalah seberapa penting sih peran manajer di sebuah perusahaan atau biasa dibilang dengan point of execution-nya itu seberapa penting? Oke. Kalau kita melihat struktur yang 3 itu, yang jadi direktur itu kan sedikit orangnya. Betul, semakin ke atas di semakin tengah sedikit. Agak sedikit banyak, lebih banyak daripada yang pertama. Di line manajemen semakin banyak lagi. Yes. Nah, kami menyebut supervisor adalah point of execution. Oh, I see. Karena merekalah yang mengeksekusi semua rencana-rencana yang disusun oleh para manajer. Oke. Tadi kita bicara bahwa top eksekutif punya strategi. Ya. Middle management punya tactical. Punya Nah, yang mengeksekusi siapa? Para supervisor. Jadi peran supervisor itu sangat-sangat penting. Yes. 70% resource yang dimiliki oleh perusahaan itu dikontrol oleh mereka. Ya. Jadi jangan gegabah mengangkat orang yang tidak punya kompetensi manajerial sebagai supervisor. Jangan gegabah. Cara saya melihat sebuah perusahaan ini baik atau tidak, efektif atau tidak, yang saya lakukan sederhana. Yes. Saya lihat bagaimana para supervisor itu bekerja. Kalau dia duduk sebagai supervisor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka organisasi itu pasti bagus. Jalan. Tapi kalau supervisornya tidak menjalankan fungsinya, sudah bisa dipastikan perusahaan ini pasti nggak bagus. Wow. Jadi alat ukurnya ada di manajer lini pertama. Luar biasa. Makanya disebut sebagai point of execution. Seperti itu. Terima kasih Coach. Pemirsa Niaga TV, di segmen yang ketiga ini kita mendapatkan pembelajaran yang lebih luar biasa lagi. Ternyata di tiap lini memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun yang harus kembali diperhatikan, kita tidak boleh memberikan kepercayaan terhadap orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan yang paling penting di antara ketiga lini itu adalah point of execution. Dimana kalau itu bagus, maka sebuah perusahaan bisa dikatakan bagus. Kita akan berjumpa lagi di segmen yang terakhir nanti, pastinya lebih seru lagi dengan apa sih yang membedakan dari manajer biasa-biasa aja dengan world class manager. Sampai ketemu lagi. Pemirsa Niaga TV, tiba saatnya kita di segmen yang terakhir dari The World Class Manager. Masih bersama guru kita semuanya, Pak Harmala. Pak Harmala, kemudian apa sih yang membedakan manajer yang biasa-biasa aja dengan manajer yang kemudian rise above the crowds, naik dan menjadi world class manager? Baik. Yang membedakan sebenarnya dari tingkatannya, levelnya. Kalau saya ilustrasikan begini. Klub sepak bola kelas Indonesia. Ya. Ada Persib, ada siapa lagi kan? Arema Malang. Ada Arema. Persipura. Ada Persipura, ada Persija, banyak. Apa bedanya dengan Barcelona, MU? Apa bedanya? Skillnya beda, terus lagi kelas bermainnya juga beda. Nah, Orang-orang ilustrasi di dalamnya betul. beda. Jadi ilustrasi itu kalau saya bawa ke level manajerial pun sama. Pemain kelas dunia beroperasi di organisasi-organisasi kelas dunia. Oke. Dan pemain lokal beroperasi di klub-klub lokal. Bagaimana dengan pemain-pemain kelas dunia yang masuk ke klub lokal? Ya. Pasti ada tujuannya.
Tujuannya adalah ingin mendongkrak permainan sehingga mengangkat klub ini bisa menjadi the world class football player, gitu ya. Nah, jadi demikian halnya seorang manajer. Kalau Anda ingin mengidentifikasi apakah Anda the world class manager atau enggak, apakah Anda bisa bermain di perusahaan-perusahaan kelas dunia? Itu cara ngecek dirinya. Cara ngecek. Cara yang paling sederhana ngecek adalah begini. Saya suka menyarankan ke teman-teman manajer sambil iseng. Saya bilang begini. Untuk melihat Anda berkualitas atau tidak sebagai seorang manajer, ajukan surat pengunduran diri sama bos Anda. Wow. Dan lihat bagaimana reaksi bos Anda. Ya. Saya bilang, kalau bos Anda bilang, oh Anda mau mundur, ya sudah. Kapan Anda mau mundur? Bulan depan? Ya udah. Disetujui. Artinya apa? Sakit. Nggak dibutuhkan. Artinya Anda tidak dibutuhkan oleh organisasi itu. Tapi kalau Anda pamitan, mau keluar, dijagain mati-matian sama bos Anda, bisa jadi Anda sudah punya bakat sebagai the world class manager. Oke. Cara yang paling mudah, tentu saja ini anekdot saya. Ya. Tapi kira-kira ilustrasinya seperti itu. Oke. Begitu. Kalau ada world class manager yang kemudian masuk ke lokal corporate, berarti dia ada maksud tujuan untuk mengangkat corporate tersebut jadi world class. Betul. Namun demikian, kalau misalkan ada orang lokal corporate yang punya manajer dan manajer tersebut punya kemudian kapasitas untuk jadi world class, dia akan dijagain banget. Betul. Sama perusahaan. Betul. Wow. Dan yang paling penting, terutama untuk teman-teman pemirsa Niaga TV yang para pengusaha, kalau organisasi kita ingin menjadi the world class company, kalau teman-teman tidak punya kemampuan untuk melatih, jangan ragu-ragu, jangan merasa sayang untuk mendatangkan pelatih kelas dunia sehingga bisa mengupgrade perusahaan menjadi the world class company. I see. Jangan Anda berharap perusahaan Anda bisa menjadi the world class company, tapi yang melatihnya Anda sendiri. Padahal Anda nggak punya kompetensi sebagai the world class. Ini yang kadang-kadang teman-teman mimpinya terlalu jauh, nafsunya gede, tapi tenaganya kurang. Atau sebenarnya dia hanya eman, uangnya sebenarnya ada, tapi nggak mau ngeluarin. Nggak mau mengeluarkan. Nah ini yang harus kita antisipasi. Dan saya pikir ini juga yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, entah itu perusahaan-perusahaan yang kecil ataupun menengah, untuk bisa kemudian mau membuka dirinya untuk belajar kepada world class trainer untuk yang world class bisnisnya supaya naik terus, bukan begitu, Coach? Betul. Ya. Nah, salah satu fasilitas yang Human Plus lakukan adalah kita menyelenggarakan juga public workshop. Public workshop ini sebenarnya baru kita jalankan 3-4 tahun terakhir. Sebelumnya kita banyak bermain di corporate. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu, gitu ya. Jadi bagaimana membuka mindset mereka, bagaimana menanamkan value mereka, ya sudah datang. Karena di workshop itu kan hanya 1, 2, 3 hari, tapi mereka dapatkan insight-nya, gitu. Oke. Dan setelah mereka belajar, Pak Armala, mereka kembali lagi ke lapangan dan mereka bisa kemudian mencek apakah dirinya sudah world class kah atau belum, dari mananya ya? Begini, ada kelemahan kalau seseorang hanya datang kepada training atau workshop, di mana kita tidak bisa memonitor apa yang mereka lakukan. Oke. Nah, itulah sebabnya program yang kita punya, Management Development Program yang dimiliki oleh Human Plus itu, kita bukan hanya sekedar memberikan training, tetapi juga kita melakukan pendampingan sehingga kita bisa memonitor day to day-nya. Wow. Ada progres nggak? Ada perkembangan nggak? Ya, jadi kita punya behavior change log, punya improvement log, di mana setiap perkembangannya kita monitor. Menarik Itu yang menjadi kekuatan dari program-program yang kita jalankan. Jadi kelemahan kalau hanya training, kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa memantau aktivitasnya. Hanya itu saja perbedaannya. Oke. Lantas kemudian apalagi yang harus dikuasai oleh para manajer yang sekarang baru belajar, duduk benar-benar di dudukannya, menjadi kemudian ingin seperti atau menjadikan dirinya world class manager, yang harus dikuasainya apalagi?
Sebelum sampai kepada yang dikuasai, ada satu hal penting yang harus dimiliki. Apa itu, Coach? Alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Kenapa saya harus menjadi the world class manager? Kalau kita hanya sekedar keinginan, itu sulit. Misalnya begini, pemirsa pasti punya banyak keinginan. Tapi berapa banyak dari keinginan itu yang benar-benar terwujud? Mungkin tidak ada, mungkin sedikit. Ya. Kalau hanya ingin. Tapi kalau punya alasan yang kuat, itulah yang akan mengantarkan dia menjadi the world class manager. Ya. Gitu. Jadi sebelum kepada hal-hal lain yang harus dikuasai, Anda harus punya keinginan atau alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Nah, setelah itu baru ya. Untuk menjadi the world class manager, yang pertama Anda harus jadi pembelajar yang baik. Belajar. Yang kedua, Anda harus ikut pelatihan. Kenapa ikut pelatihan? Supaya Anda masuk ke dalam satu sistem yang sudah proof of claim, yang sudah teruji, gitu ya. Karena itu Anda ikut pelatihan. Yang ketiga, Anda harus punya coach atau punya mentor untuk memastikan Anda belajar pada orang yang tepat. Kemudian yang keempat, berlatih. Karena managerial skill itu keterampilan, bukan pengetahuan. Ya. Nah, kelemahan banyak orang berhenti setelah merasa tahu. Oh, ini toh managerial skill, oh ya saya sudah tahu. Kalau dia berhenti, ya sudah, hanya sebatas tahu. Tapi kalau dia berlatih, maka dia akan menguasainya. Ya. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain kelas dunia, Lionel Messi yang 4 kali pemain terbaik dunia, punya pelatih nggak? Punya pelatih. Padahal dia sudah pemain terbaik dunia. Ya. Masih latihan nggak? Masih berlatih. Padahal dia sudah menjadi pemain terbaik dunia. Ya. Pertanyaannya, pemirsa, kalau pemirsa sudah the world class manager atau belum? Kalau belum, kebangetan jika nggak berlatih. Karena pemain-pemain kelas dunia selalu berlatih. Dan mereka juga punya pelatih. Luar biasa. Terima kasih Pak Armala. Setelah kita bisa mendefinisikan apa itu manajer, dan kita menuduhkan diri kita, apakah kita ini di first line, ataukah middle, ataukah di puncak yang paling tinggi, maka yang kita harus sadari juga adalah, ayo kita terus berlatih untuk bisa menjadi pemain atau manajer di kelas dunia. World Class Manager. Pak Armala, episode kedua ini memberikan insight yang sangat luar biasa besar, hikmah yang luar biasa besar untuk saya pribadi. Dan saya berharap insight ini juga bisa dirasakan oleh Anda, para pemirsa Niaga TV. Bagi Anda yang ingin memiliki buku-buku dari Pak Armala, buku-buku yang luar biasa, Anda bisa telepon ke redaksi Niaga TV di nomor 0813 2969 5359. Saya ulangi lagi, kepalanya 0813 2969, ekornya 5359. Pak Armala, terima kasih untuk hari yang mencerahkan ini. Sama-sama. Mudah-mudahan makin sehat selalu. Amin. Dan kita doakan para pemirsa juga semakin mandiri, hidupnya makin lama makin berkah. Amin. Terima kasih. Saya Hari Firmansyah. Dan saya Armala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode World Class Manager berikutnya.